Halo Bung semua, kita lanjutkan series pembacaan transkrip Mahmilub G30S dengan terdakwa Dr. Subandrio. Kini kita sudah memasuki episode ke-33. Seperti diketahui, tuduhan pada Dr. Subandrio, pertama, dia dituduh menyiapkan atau memudahkan makar G30S. Lalu tuduhan kedua melakukan perbuatan-perbuatan dan atau memikat perbuatan itu yang dapat merongrong kekuasaan dan kewibawaan negara, menyebarkan rasa permusuhan atau menimbulkan permusuhan, perpecahan, pertentangan, kekacauan, termasuk kehancuran ekonomi, kegoncangan atau kegelisahan di kalangan penduduk. Baiklah, sebelum kami lanjutkan, kembali kami tegaskan, Testifiles hanya menyajikan dokumen, testimoni, dan hasil penelitian para peneliti dan lembaga. Kami tidak menghadirkan teori atau pendekatan apapun. Bung juga harus menelaah versi-versi lainnya. Kami juga memasukkan gambar berupa tulisan berita acara persidangan agar Bung bisa membaca secara langsung. Kadang-kadang kami akui sebagai narator sering sekali salah dalam membacanya, apalagi yang berbahasa asing, utamanya bahasa Belanda. Narator hanya membacakannya saja, gaya, intonasi, emosi dari pembacaan ini pastilah tak sama dengan sidang sebenarnya saat itu. Hakim anggota kepada tertuduh. Waktu saudara sudah kembali dari Medan, pernahkah saudara Kusumo Widakdo menganjurkan atau mengusulkan kepada saudara supaya saudara mengeluarkan pernyataan pribadi berhubungan nama saudara dicantumkan dalam daftar Dewan Revolusi? Tidak pernah? Tidak. Waktu saudara masih ada di Medan sesudahnya tanggal 1, pernahkah saudara menerima kawat dari Laksamana Sri Mulyono Herlambang? Kami tidak ingat itu. Yang isinya belum dapat berangkat menghadap Bapak bila mana sudah ada konfirmasi. Pak Ban harus datang ke Jakarta memakai pesawat yang ada di Medan, langsung ke Kemayoran. Di Kemayoran standby pesawat helikopter. Tidak pernah. Tidak, kalau isi itu tidak benar itu jadinya. Dan selanjutnya kami juga naik Jetstar dan mendarat di Halim. Setelah dipersilahkan ketua, hakim anggota Mayor Laut Jayus Sukoto, sarjana hukum, mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada tertuduh dan dijawab oleh tertuduh seperti tertera di belakang pertanyaan hakim sebagai berikut. Waktu di Medan, saudara Subandrio tentunya mendengar ada berita bahwa Letnan Kolonel Untung adalah seorang komandan Cakrabirawa telah menyelamatkan presiden. Jadi mendengar berita itu. Pangkalan Berandan itu jadi. Bagaimana? Ketika di Pangkalan Berandan, berita yang pertama. Oh ya, jadi dengar. Ya, dalam susunan berita yang kami terima melalui inspektur polisi tadi. Kemudian dengar pula berita soal dibentuknya Dewan Revolusi. Ya, tentunya terbayang oleh saudara di sini. Tentulah akan dibentuk Dewan Revolusi yang dianukan, jadi yang persis perkataan kami tidak tahu kira-kira akan dibentuk Dewan Revolusi begitu. Ya, di sini tentunya terbayang saudara adanya gerakan bukan? Atau komandan yang memimpin Cakrabirawa, presiden diselamatkan, tentu ada gerakan ya. Terbayang akan suatu gerakan pasukan. Jadi pada itu waktu bagi kami terbayang bahwa berita ini, kebenaran itu masih sangat kami sangsikan. Itu yang kami konstatir pada itu ketika di Pangkalan Berandan itu. Jadi apakah ini siaran RRI dan lainnya itu masih. Jadi sama sekali kita umumnya semangat seluruh rombongan demikian rupa. Jadi menunggu konfirmasi.
Tapi kira-kira ada bayangan kalau itu ada tindakan sedikit kekerasan? Kalau ada kata-kata gerakan G30S, gerakan itu ada sedikit ya kekerasan, bayangan saudara? Jadi dengan terus terang itu belum sebetulnya pikiran ke arah itu. Pikiran pertama ke arah kebenaran dari berita ini ketika di pangkalan Berandan itu. Jadi tidak sedikit pun bahwa ada sedikit keras daripada gerakan-gerakan. Tidak terbayang sama sekali. Jadi belum waktu itu. Belum itu jadi. Kemudian yang kedua ialah soal pidato dari GSNI. Adanya teror kontra teror. Ini telah saudara uraikan di pidato kan di depan masa GSNI. Apakah hal ini boleh dapat dibenarkan sebagai waperdam? Misalnya mengeluarkan kata-kata teror kontra teror yang begitu kesannya kira-kira pada pelajar yang masih kecil-kecil, meluap-luap karena semangat muda, tidak mengingat kalau kita ini mempunyai negara hukum, di mana semua serba teratur dan cara penyaluran adanya aksi-aksi itu. Oleh karena ya kami melihat bahwa ekses itu nanti melampaui batas dan lebih-lebih, dan berbawa pada itu waktu sungguh-sungguh perlu diberi peringatan yang agak keras. Ya, tentunya masih punya alat negara, masih punya. Tentunya masih ada kewibawaan pemerintah. Mengapa saudara langsung dengan kata-kata yang panas, teror kontra teror, di mana kita berdiri di atas negara-negara hukum? Nyatanya juga selanjutnya bahwa sampai alat negara harus menembak dan anaknya juga sampai harus ada korbannya. Jadi kami kira lebih baik diberikan peringatan yang keras, di mana mereka itu bisa ditahan daripada mereka sampai terjadi ekses, di mana kalau istilah teror sebagai seorang waperdam sudah bisa menginginkan kata-kata cukup keras dan cukup berkesan, yang itu ditujukan kepada anak-anak yang masih mempunyai semangat meluap-luap. Jadi sudah terlintas kalau itu kata akan sangat membahayakan, ya toh? Jadi bagi kami itu tidak kami ingin supaya ini sungguh-sungguh menjadi penakut bagi anak-anak. Ini pun untuk takut. Takut itu tentunya ada yang menakut-nakuti. Jadi teror itu menakutkan, ditakuti, lagi oleh kontra teror lagi. Tidak. Jadi teror sudah menakuti, ditakuti oleh kontra teror. Takut-takutan? Tidak. Jadi teror itu dicegah oleh perasaan bahwa nanti akan ada kontra teror. Seperti kami di Surabaya juga demikian rupa itu jadi. Takut ini ada orang yang menakut-nakuti tentunya. Pihak yang lain artinya ini terpaksa adu semangat, adu kuat. Karena ini masa masih muda-muda. Jadi sangatlah berbahaya kata-kata ini diucapkan di muka rakyat itu. Terima kasih. Hakim anggota Mayor Laut Jayus Sukoto Sarjana Hukum menganggap cukup dan ketua memerintahkan Hakim anggota Letnan Kolonel Udara Mukarto mengajukan pertanyaan dan tanya jawab antara hakim anggota dan tertuduh berlangsung sebagai berikut. Saudara Subandrio, saya ingin mengajak saudara untuk pergi ke Peking lagi. Dalam salah satu perundingan di Peking, antara lain dicapai kata sepakat bahwasannya RRT akan memberikan 100.000 senjata ringan lengkap dengan bengkel-bengkelnya secara gratis diberikan kepada RI. Apakah saudara pernah memberikan pengiraan apa kira-kira maksud RRT dengan pemberian sebaik itu, memberikan senjata api secara gratis kira-kira? Jadi tidak. Pertimbangan? Tidak pernah dipertimbangkan. Tidak. Apakah masalah ini dilaporkan juga pada presiden? Ya, dilaporkan. Jadi dalam rapat KOTI itu sesudahnya kembali dari Peking, maka delegasi mengadakan laporan di rapat KOTI. Apakah disertai pendapat juga
disertai pendapat saudara sendiri tentang pembicaraan-pembicaraan dengan dan mengenai persenjataan itu dilaporkan oleh bagian militer dari delegasi tersebut. Saudara Bandrio, bahwa tentu saudara sendiri sudah kenal akan taktik strategi PKI, bahwa dalam mencapai tujuannya PKI selalu mempergunakan agitasi, mobilisasi, dan membentuk organisasi-organisasi rakyat, organisasi massa. Kemudian dalam kira-kira tahun 1965, pada tahun 1965 dilansir suatu political move untuk membentuk angkatan kelima, bukan? Di sini, apakah saudara tidak pernah memikirkan atau menghubungkan persatuan antara political move yang dilancarkan oleh PKI dengan kesanggupan dari RRET untuk menyerahkan 100.000 senjata ringan? Dalam arti, apakah PKI itu melancarkan terlebih dahulu political move dan sesudahnya itu mendapat senjata dari RRT? Apakah Bapak Hakim berpikirkah demikian? Tidak, maksud kami begini. Sesudah saudara mengadakan perundingan di Peking, political move kemudian di Indonesia dilancarkan bahwa PKI antara lain menghendaki terbentuknya Angkatan 5. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana pertautan antara apa yang sudah diperjanjikan di Peking dengan move PKI di Indonesia? Jadi soal mengenai angkatan kelima dan persenjataan ini juga dibicarakan dalam KOTI. Jadi oleh Presiden dibicarakan dalam KOTI dan di situ diserahkan pada angkatan untuk mengadakan keputusan sendiri. Jadi diserahkan pada angkatan untuk antara mereka memutuskan apakah perlu angkatan kelima atau tidak. Apakah di Peking dalam memperbincangkan senjata ini syarat untuk terbentuknya angkatan kelima tidak pernah diperbincangkan? Tidak pernah diperbincangkan syarat? Tidak pernah? Tidak. Kemudian ingin saya bacakan mengenai suatu perundingan antara saudara dengan Chen Yi. Dalam pemeriksaan pendahuluan antara lain terdapat bahwa mengenai masalah Singapura, terdakwa menanyakan pada Chen Yi bagaimana sikap yang sebaiknya menghadapi peristiwa tersebut. Dalam hal ini Chen Yi mengemukakan bahwa keluarnya Singapura dari Malaysia di samping sebab-sebab intern Malaysia sendiri dianggapnya juga merupakan akibat daripada konfrontasi Indonesia. Chen Yi menyarankan kepada terdakwa supaya Indonesia jangan tergesa-gesa mengakui Singapura karena kepemimpinan dari Lee Kuan Yew diragukan. Meskipun Lee Kuan Yew menamakan dirinya seorang sosialis, tetapi ia berorientasi pada Inggris. Kemudian Chen Yi mengatakan bahwa RRT dalam menghadapi keluarnya Singapura dari Malaysia ini berada dalam kedudukan agak lain dari Indonesia karena Bank of China dikembalikan untuk berada di Singapura terlebih dahulu dan akan berusaha menggunakan adanya Bank of China itu membantu rakyat Singapura memupuk pemimpin rakyat Singapura yang baru yang lebih progresif dari Lee Kuan Yew. Terhadap saran dan keterangan Chen Yi itu, terdakwa tidak mengadakan reaksi, tetapi terdakwa menyatakan apabila Indonesia akan mengambil tindakan ke arah pengakuan, akan memberitahukan kepada RRT terlebih dahulu. Benarkah demikian? Ya, dengan catatan bahwa pada hari itu pagi kami mengeluarkan statement bahwa Indonesia akan mempelajari untuk meninjau apakah Singapura sungguh-sungguh merdeka dan untuk itu bahwa nanti juga untuk mengadakan hubungan. Jadi pagi itu kami memberikan statement yang condong ke arah pengakuan. Mengapa perlu benar saudara untuk memberikan janji-janji kepada Chen Yi bahwa langkah-langkah politik luar negeri RI harus terlebih dahulu diketahui oleh Chen Yi? Tidak,
Jadi kami dalam soal Malaysia kerjasama pada itu waktu. Jadi juga untuk menunjukkan pada Chen Yi, jadi itu cara untuk menunjukkan kita itu sebetulnya sudah ke arah untuk mempelajari, membuka hubungan dengan Singapura. Jadi cara halus seolah-olah jadi menolak yang usulnya Chen Yi tadi yang dijanjikan supaya kita jangan tergesa-gesa. Jadi meskipun demikian sebelumnya itu jadi lazim, di mana kita kerjasama bahwa kita memberitahu, jadi tidak meminta izin tetapi memberitahu. Ini kita minggu depan akan mengadakan dan itu bukan satu rahasia. Apakah ini tidak merupakan suatu penggerogotan terhadap politik luar negeri kita yang bebas dan aktif? Jadi kita dengan pada itu waktu kita kawan dalam soal Malaysia itu, jadi tidak seringkali bahwa dengan negara itu kita beritahu terlebih lanjut, di mana kita mempunyai kepentingan bersama. Mengenai politik bebas dan aktif yang juga menjadi tugas saudara yang melaksanakannya, dalam prakteknya lebih condong kepada RRT, bukan demikian? Tidak demikian. Tidak. Dapatkah saudara jelaskan mengapa beberapa negara sahabat kita menjauh daripada Indonesia? Misalnya Yugoslavia dan lain sebagainya. Jadi dalam hubungan pemerintahan kita itu masih tetap baik. Itu dengan mereka itu. Mereka memang oleh karena PKI itu yang mereka sesalkan. Tetapi tidak. Karena PKI ya. Ya, dalam hubungan pemerintahan, penukaran delegasi, dasawarsa, juga delegasi Soviet datang pada kita itu. Memang PKI agak menyulitkan, tetapi pemerintahan sendiri selalu secara aktif itu jadi menyambut baik kedatangan mereka dan mengundang mereka juga datang di sini itu, baik delegasi Soviet maupun delegasi dari Yugoslavia. Jadi ada usaha-usaha saudara untuk mendekatkan kembali negara-negara sahabat itu kepada Indonesia. Ya, jadi undangan dasawarsa meskipun itu misalnya undangan dasawarsa itu kami tahu ditentang oleh RRT, oleh karena RRT berpendapat kalau nanti diundang dasawarsa hanya memperkuat keyakinan Soviet bahwa mereka juga nanti akan menjadi peserta dalam konferensi Asia Afrika kedua. Meskipun demikian, toh kami undang dan mereka datang juga. Saya kira cukup demikian. Selesai para hakim anggota dengan pertanyaan-pertanyaan, ketua mempersilahkan auditor bila akan mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Tanya jawab antara auditor dan tertuduh berlangsung sebagai berikut. Saudara Dr. Subandrio, tadi pembela pernah menanyakan kepada saudara tentang peningkatan kegiatan PKI dari kuartal terakhir tahun 1964 dan seterusnya. Pertanyaan saya, apakah PKI selama itu dalam peningkatan kegiatan sejak kuartal akhir tahun 1964 itu selalu terbuka dan selalu dalam batas-batas hukum yang berlaku di Indonesia? Tadi apa yang kami dengar dari pembela, kegiatan PKI itu sudah dari tahun 1959. Coba keras-keras sedikit. Jadi yang saya tanya akhir tahun 1964. Akhir tahun 1964. Sebab tadi ada pembela mengatakan mulai dari akhir tahun 1964. Memang ada juga pertanyaan mulai dari tahun 1959. Tetapi itu tidak saya tanya. Saya tanya adalah mulai dari triwulan akhir 64. Apakah itu selalu terbuka dan selalu di dalam batas-batas yang berlaku di Indonesia? Ya, kami tahu itu jadi terbuka itu demonstrasi tuntutan Nasakom sebagai pressure group dari RRT. Selalu dalam batas-batas hukum yang ada. Jadi yang mengenai land reform tentu ada yang dianukan bahwa itu melanggar hukum. Melanggar hukum? Ya, mengenai ada yang melanggar hukum, ada yang terbuka. Dus tidak selalu secara legal, tidak selalu menurut norma-norma yang ada. Jadi benar demikian. Ya,
ada yang melanggar hukum? Apakah saudara sebagai seorang menteri luar negeri, apakah dapat dibenarkan suatu golongan di dalam negara kita ini melakukan suatu rapat rahasia atau pertemuan rahasia dengan pemerintah asing? Dalam arti kalau pertemuan itu jadi satu pemerintah asing itu mengadakan pertemuan yang sama sekali tidak diketahui, itu tentu tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Apakah saudara mengetahui bahwa sekitar tanggal 17 Agustus 1965 DNIDCS mengadakan rapat rahasia dengan Chen Yi di sini? Tidak. Rapat rahasia tidak tahu. Tidak tahu. Apakah saudara kepala BPI waktu itu tidak dapat laporan? Tidak. Juga tidak. Tidak. Apakah saudara sebagai Menlu waktu itu tidak tahu? Tidak tahu. Juga tidak. Rapat rahasia, pertemuan rapat rahasia antara DNIDCS dengan Chen Yi di Jakarta pada waktu itu di rumahnya sendiri. Tidak tahu. Tidak tahu bahwa pada waktu itu segala ajudan atau pengiring yang terdiri dari orang Indonesia, perwira-perwira Indonesia, tidak boleh memasuki rumahnya. Hanya Chen Yi dan IDCS saja yang boleh. Kami tahu bahwa jadi rombongan Chen Yi mengadakan kunjungan ke Aidit. Mengadakan kunjungan kepada Aidit. Ya. Tetapi dengan cara demikian itu bagaimana tanggapan saudara? Kalau kunjungan biasa, apakah ajudan-ajudan itu boleh masuk ke dalam? Biasanya itu tergantung pada tuan rumah itu. Oleh tuan rumah. Ya. Jadi sekarang kalau sekiranya orang lain daripada kelompok Aidit CS dan kelompok Chen Yi CS tidak boleh masuk, apakah itu dapat dikatakan suatu pertemuan rahasia tidak boleh campur orang lain? Bagi kami, jadi kalau mereka mengadakan pertemuan rahasia ialah dalam arti bahwa pertemuan itu tidak diketahui oleh orang-orang lain. Ya, sekarang orang lain itu tidak boleh masuk. Apakah orang lain yang tidak boleh masuk itu bisa mengetahui apa yang dibicarakan di dalam? Tidak. Tidak. Dus, bagaimana? Ya, pembicaraannya rahasia. Ya, jadi pembicaraannya rahasia. Pertemuan tentu pembicaraan. Pembicaraannya itu yang rahasia, tidak boleh dengar oleh orang lain. Itu terserah tentu pada Aidit. Oleh karena saya tanya kepada saudara, apakah sedemikian itu dapat dibenarkan? Dibenarkan oleh karena menerima duta besar. Juga cara tidak ada orang lain, itu beliau tidak hanya ketua PKI, akan tetapi Menko juga. Menko, kalau sekiranya yang datang dari luar itu diiringi ada petugas kita yang khusus sebagai ajudannya, dan ajudan itu tidak boleh masuk, tidak boleh memasuki, sehingga harus tinggal di luar, apakah itu dibenarkan juga? Dibenarkan. Dus, rapat rahasia itu dibenarkan oleh ini seorang menteri yang dari luar, dan menteri itu menyatakan ajudan tinggal saja di luar. Itu dibenarkan. Bisa. Ya, dan juga menerima duta besar juga seringkali bahwa hanya berduaan saja. Jadi Aidit juga sering menerima duta besar asing itu juga tanpa ajudan dan lainnya itu. Ya, tapi ini peristiwa ini begini. Itu ajudan-ajudan itu ikut sampai ke dalam. Setelah itu disuruh keluar. Itu bagaimana? Bisa juga begitu. Ya, apakah itu sopan atau tidak? Bukan soal sopan, yang saya tanya apakah itu biasa juga? Ya, biasa. Ya sudah. Saudara coba ingat kembali, kira-kira sekitar 23 November, saudara di situ menuduh
surat-surat kabar Indonesia dibayar oleh CIA. Benar itu?